Assalamualaikum, jumpa kembali di Keluarga Mangga Family Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kali ini masih di sesi semua bisa masak, kita bakalan masak 3 menu sekaligus, yaitu opor ayam, telur petis, dan juga lodeh manisa tempe. 3 menu ini biasanya kita temui di momen-momen ketika bersama keluarga ya. Biasanya sih ya momen Idul Fitri ya, jadi momen Lebaran. Tapi sebenarnya tidak hanya di momen-momen itu saja sih. Di momen-momen bersama, acara-acara kumpul-kumpul, menu ini juga bisa atau sering ya menjadi menu pilihan untuk disajikan. Kenapa sih kok 3 menu ini? Ya karena bumbunya hampir mirip-mirip ya, sehingga masaknya bisa sekaligus dilakukan secara bersama-sama. Untuk bahan-bahannya, untuk lebih jelasnya bisa dicek di description box ya. Karena bahan-bahannya tuh banyak yang sama. Ketiga ini sama-sama menggunakan serai. Dan tentu saja menggunakan bawang putih. Oh iya, untuk takaran per resepnya bisa dilihat di description box ya. Dan ada bawang putih, pastinya juga ada bawang merah. Dan untuk daunnya sama-sama menggunakan daun salam. Kalau jahe ini hanya untuk diopor ya. Kemudian untuk daun jeruk ini diopor dan juga ditelur. Cuma kalau dehnya mau pakai juga nggak apa-apa sih. Kemudian untuk kemiri ini untuk opor ya. Selain kemiri, opornya juga kita pakai ketumbar. Saran saya pakai yang butiran aja ya guys. Untuk cabai merah ini untuk lodeh dan juga telur. Kemudian kunyit ini untuk lodeh sih, cuma kalau nggak pakai kunyit juga nggak apa-apa. Untuk lengkuas ini untuk lodeh dan juga telur ya guys. Dan yang terakhir itu yang panjang-panjang itu ya, itu namanya kunci, itu untuk telurnya ya, biar aromanya lebih wangi. Oke, saatnya kita memasak. Yang pertama, ini kemirinya kita sangrai dulu ya. Ini untuk masakan opor ayamnya. Selanjutnya kita menyangrai ketumbarnya. Kita saranin pakai ketumbar butiran ya, biar bisa disangrai, biar harusnya lebih maksimal gitu. Dan juga ini mulai dipotong-potong ya, khususnya cabai merah karena ini nanti bumbunya semua di blender. Nah, untuk bumbu opor jangan lupa kemiri sama ketumbarnya yang udah disangrai diulek-ulek dulu ya, dihalusin dulu baru dicampurin dengan yang lain. Nah, ini nih contoh bumbu-bumbu yang udah di blender. Ini sih bumbu lodeh. Kemudian ini bumbu untuk sambal goreng untuk telur ya, untuk telur. Nah, berhubung tadi blendernya tuh pakai air, sekaligus untuk memasak bumbunya kita taruh di kompor sekaligus untuk mengurangi airnya ya. Ini kita pertama masak untuk telur dan opor ayamnya. Oh iya, kenapa sih kita sebut telur itu sambal goreng ya? Karena sebenarnya untuk telur petis ini tuh bumbunya sama kayak bikin sambal goreng, cuma ada kunci dan juga ada petisnya. Nah, setelah udah sudah airnya udah berkurang, dimasukin minyak untuk lebih mengeluarkan lagi aroma dari bumbu-bumbu yang sudah di blender itu tadi. Nah, nanti bumbunya akan seperti ini ya, jadi akan agak gelap gitu. Nah, ini untuk telur petisnya ini juga kan airnya udah mulai berkurang ya. Habis ini kita masukin minyak. Ini kebetulan kita masaknya di kompor yang ada 2 tungku ya. Jadi 1 tungku untuk masak buat telur dan untuk tungkunya yang lain digunakan untuk masak bumbunya opor seperti ini. Setelah kita rasa bumbunya itu sudah matang, tandanya sih ini ya baunya harum gitu. Nah, kita matikan kompornya. Nah, ini bumbu opornya sudah siap. Nanti kita masukkan ke panci untuk dimasukkan dengan ayamnya. Nah, ini juga baunya udah mulai harum nih. Nah, mulai deh dimasukkan dengan bumbu-bumbu yang lain.
Nah, ini tadi bumbu opornya udah dipindah ke panci, dimasukin air, digodok lagi, nanti dimasuki ayamnya. Dan untuk bumbu telur petisnya ini dimasukkan petisnya. Oh ya, di sini ada sedikit kekeliruan. Jadi untuk petisnya itu kalau bisa dimasukkannya ketika dimasukkan minyak ya. Jadi ini agak telat ya. Nah, sampai kira-kira seperti ini. Kemudian untuk telur petisnya setelah bumbunya sudah oke, kita masukkan kecap manis. Baru kita masukkan santannya sesuai deskripsi ya teman-teman. Nah, ini nih yang sudah bumbu telur petis yang sudah dimasuki santan. Nah, ini juga kita udah mulai bisa nih masukin ayamnya. Ini kita pakai ayam kampung ya. Sebenarnya pakai ayam apa aja bisa, ayam potong juga bisa kok. Cuma ini kan lebih oke lah ya kalau pakai ayam kampung. Nah, tuh matanya ngintip. Oh iya, kalau pakai ayam potong, kalau bisa sih ayamnya dikukus dulu ya, atau digoreng juga nggak apa-apa sih. Yang jelas jangan ini ya langsung dimasukkan gitu. Nah, ini untuk telur petisnya kira-kira seperti ini. Nah, ini ada sedikit intermezzo karena ketiga menu ini sama-sama menggunakan santan dan santannya udah dibuatin semua. Nah, ini kelapa parutnya sekarang dipakai mainan nih sama anak-anak. Oke, kembali ke masakan. Kita masukkan kaldu jamur, kemudian kita masukkan garam, dan juga kita masukkan merica ya. Loh, emang nggak dimasukin gula untuk telur petisnya? Ya kalau secara resep sih enggak ya, cuma ya selera, kalau ditambahin gula juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau sudah telur petisnya bumbunya udah oke, mulai dimasukin telurnya satu persatu. Jangan lupa untuk dimasukkan ini ya, lombok rawit, cabai rawit untuk ya ngasih aroma, plus juga ya biar agak cantik lah ya, biar ada warna-warna lain. Kemudian kita masukkan santan untuk opornya. Ini santannya sesuai selera ya. Yang jelas di description box sudah ada. Cuma nanti kalau mau ditambahi monggo ya. Tapi kalau dikurangi kayaknya jangan deh, karena ini menurut saya sudah minimal banget ya. Nah, ini sekarang kita mulai memasak untuk lodehnya. Ini seperti tadi airnya diasapkan ya. Nah, ini mulai kayak gini, kemudian dimasukkan minyak goreng agar bumbunya lebih matang dan mengeluarkan aroma. Lalu dimasukin air karena kan ini mau masak lodeh ya. Dan lodehnya itu isiannya ada tempe dan juga ada manisa atau labu siam. Kalau lodeh ini isiannya suka-suka ya. Kalau misalkan tahu juga boleh. Nah, ini dimasukin santannya. Nah, ini nih sudah mulai matang masakan kita. Ini adalah penampakan masakan matang dari lodeh, tempe, dan manisa atau labu siam. Kemudian ini adalah penampakan dari telur petis yang sudah matang. Ini rasanya enak banget loh. Oh iya, untuk telurnya ini kan telur rebus ya. Ini sebelum dimasukkan ke bumbu digoreng dulu boleh. Jadi biar tekstur telurnya lebih cantik. Nah, ini untuk opornya. Oh iya, ini kan gula garam untuk opor dan juga lodeh tidak diliatin ya, tapi kita udah masukin kok sebelumnya. Oke, demikian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.